yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya berada di Homer Hadley Memorial Bridge di kota Seattle. Saudara, latar belakang saya begitu indah, luar biasa. Dan kota ini merupakan kota yang banyak konglomerat dunia, khususnya di Amerika, mereka berada di kota ini. Dan di daerah yang kami sedang mengambil gambar ini, saudara. Ini rumah mereka ada di daerah sini. Ada Google di sini, ada Amazon di sini, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan raksasa yang lain yang ada di dunia ini berpusatnya di tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang bisa membuat orang bisa terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar. Khususnya kita hidup di akhir zaman ini, orang semakin mencintai akan dirinya, dan orang semua berlomba untuk mencari nama. Karena sama seperti Menara Babel, semua berlomba untuk membangun menara. Demikian juga di negara yang maju seperti ini, banyak orang berlomba mencari kekayaan, mencari nama, dan mencari hal-hal yang bersifat duniawi, saudara, untuk dapat memuaskan gaya hidup yang hedonisme dan gaya hidup yang materialis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini saya bersama dengan Brother Source, Sesneti, dan juga Rima, dan juga Bung Niko. Dan inilah mereka. Kami adalah tim pelayanan yang saat ini Tuhan sedang tugaskan untuk menyampaikan berita keselamatan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah Fatsal yang kelima ayat yang ke-9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, firman Tuhan ini disebut oleh pengkhotbah atau Salomo sebagai seorang raja besar yang kaya, yang berhikmat luar biasa. Dia punya pengalaman sehingga dia dapat mengatakan hal ini. Dikatakan tadi tidak akan puas dengan uang, dan siapapun mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ada rekan saya seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang pengusaha, seorang yang betul-betul mencintai Tuhan. Dia berkata bahwa ketika dia bermimpi untuk mendapatkan 1 miliar, dan setelah mendapatkan 1 miliar, mimpinya berkembang. Bagaimana kalau saya punya uang 10 miliar? Bagaimana kalau saya punya uang 100 miliar? Dan terus meningkat. Artinya memberikan gambaran kepada kita bahwa kita tidak akan puas. Banyak orang juga barangkali berlomba untuk mendapatkan jabatan dan pangkat yang lebih tinggi. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua kesia-siaan jika kita tidak bisa mensyukurinya dan memaknainya, sehingga apapun yang Tuhan percayakan, apakah jabatan, pangkat tinggi, kekayaan, kehormatan, dan yang lain-lain, kalau kita bisa memaknainya, maka kita bisa akan membuat itu menjadi saluran berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 katakan, dengan bertambah harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Saudara, memang betul. Kalau kita punya harta banyak, ya saudara, dan kita tidak berguna buat orang lain, maka ya apa artinya hidup ini? Kita hanya hidup untuk diri sendiri. Toh waktu kita nanti dipanggil pulang, semua itu tidak akan kita bawa. Jadi akan menjadi berarti ketika kita mendapatkan sesuatu, dan sesuatu yang kita punyai juga bisa menjadi saluran berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, yang layak untuk menerima pelayanan dan kesaksian, dan buah pelayanan dari kita itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan bertambah harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya, dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Ternyata saudara punya uang banyak, saudara punya harta banyak, ya, ternyata hanya nikmatnya tuh lihat-lihat, sambil ketawa, sambil luar biasa ya, saya punya uang banyak, saya punya harta banyak. Kemarin saya pergi mengunjungi seorang oma yang sudah umurnya sangat lanjut, dan
Saudara, saya lihat rumahnya begitu mewah, begitu besar, tapi semuanya akan dia tinggalkan dan diwariskan kepada cucunya. Tapi yang sakitnya gak enak, saudara. Cucunya bilang, nanti peninggal oma saya ini rumah akan saya jual. Berarti tidak ada jejak, tidak ada bekas, tidak ada kenangan. Karena nanti setelah omanya meninggal, cucunya akan jual rumah itu. Berarti tidak ada kenangan. Kalau masih ada kenangan, lumayan, saudara. Cucunya menikmati, oh ini leluhur saya punya rumah. Tapi saudara bisa bayangkan makna daripada cerita ini, bahwa kalau sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Oleh sebab itu Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 tadi, kenikmatannya itu hanya melihat dan menikmatinya selagi kita masih hidup. Pengkhotbah 6 ayat 1-2 katakan, ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, saudara. Pengkhotbah 6 ayat 1-2 lebih parah lagi, saudara. Ternyata ada orang punya banyak harta, punya banyak kelebihan, tapi tidak dipercayakan Tuhan untuk menikmatinya. Dan Alkitab berkata ini juga kesia-siaan. Sayang, saudara, kalau kita tidak bisa mengerti arti dari segala sesuatu yang kita punyai, yang dipercayakan Tuhan. Ternyata ada orang punya banyak, tapi tidak dipercayakan untuk menikmati. Saya punya teman, seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia melimpah-limpah dengan hartanya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak dipercayakan untuk menikmatinya, tapi orang lain yang menikmatinya. Ini juga suatu kesia-siaan. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang kedua. Kesimpulannya, uang dan harta tidak memberi kepuasan. Kesimpulannya, saudara, itu yang pertama, uang dan harta tidak memberi kepuasan. Orang berlimpah harta tapi tidak dipercayakan Tuhan untuk menikmatinya. Jadi kesimpulannya, ada orang punya limpah harta tapi tidak dipercayakan untuk menikmatinya. Kesimpulan yang berikut, ada bagian janda orang susah dan harta yang kita miliki, kita punyai. Rupanya segala sesuatu yang kita punya itu ada bagian orang lain di dalamnya. Oleh sebab itu jangan lupa, saudara, sisihkan sebagian dari apa yang saudara dipercayakan Tuhan untuk menikmatinya. Supaya ketika saudara nanti dipanggil pulang, ada oleh-oleh, ada buah kenangan, bahwa selagi kita ada dalam dunia ini, kita bisa berbagi buat sesama kita. Dan itulah yang dicatat. Alkitab berkata, apa yang terorat di bumi terorat di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga. Dan apa yang kamu perbuat di sini akan tercatat di dalam sorga. Yang berikut, poin yang berikut adalah uang dan harta untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita punyai harusnya kita manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, uang dan harta, ingat, ingat, ingat. Kata orang Manado, ingat, ingat. Maksudnya segala sesuatu yang kita punya tidak kekal adanya. Semuanya bersifat sementara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dari Seattle, Washington, Amerika Serikat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.